Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran akhlak dari kitab Taisirul Khalaq bi Ilmil Akhlak. Bab adab seorang murid ketika berhubungan dengan teman-temannya. Seperti biasanya saya mulai dengan maknani teks kitab, kemudian saya terjemahkan, setelahnya itu saya ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adabu anapun utai piro-piro adabi murid ma'ahwanihi sartone konco-koncone murid iku faminha iku setengah saking adab ikhtiramuhum utawi mulyaake ikhwan wa tarkuh tikarin lan ninggal ngino wong suwiji minhum saking ikhwan wa tarkul isti'lai lan ninggal ngrasa mulya ngrasa luhur alaihim ngalahake ing ngatasé ikhwan wa minhalan iku setengah saking adab alla yaskhara utayen ta ora ngina sapa murid bibati ilfahmi kelawan kenduni pemahaman minhum saking ikhwan wa alla yahroha lan yen toh ora seneng sapa murid idza wabbaha nalikane meleh-melehake sapa al ustad ba'dzal qasirina in sebagiane murid-murid kang angel pahami ba'dzal qasirina in sebagian murid-murid kang padha dedel. Qasirin itu cupet pemahamane, cupet akale. Fa inna dzalika moko sak temene mengkono-mengkono yapra iku asbabul bughdhi nyebabake benci wal adawati lan permusuhan. Wa amma adabu ma ikhwanihi fa minna ihtiramuhum. Adapun adabnya murid ketika berhubungan dengan saudara-saudaranya atau teman-temannya, di antaranya adalah memuliakan, menghormati dan menghargai mereka. Sama murid, sama santri, sama pelajar, mahasiswa, mereka harus saling menghormati, menghargai dan saling memuliakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Wa tarkuh tiqari wahidin minhum. Di antaranya adab murid lagi adalah meninggalkan sikap meremehkan seseorang dari mereka. Jadi satu pun tidak boleh diremehkan. Murid tidak boleh merendahkan teman-temannya, tidak boleh menghina teman-temannya, entah menghina fisiknya, entah menghina nasabnya, entah menghina pakaiannya, entah menghina tulisannya, pokoknya yang namanya menghina pada sesama teman tidak boleh. Wa tarkus ti'ala'i alaihim. Adab murid yang lain adalah meninggalkan sifat merasa lebih mulia. Jadi kamu jangan merasa bahwa dirimu lebih mulia daripada teman-temanmu. Jangan sampai mempunyai perasaan bahwa kamu lebih terhormat daripada mereka. Tetapi kamu juga jangan lebih rendah dari mereka. Tempatkanlah dirimu secara sejajar dengan mereka. Wa minna alla yaskhara bibati ilfahmi minhum. Di antara adab murid yang lain adalah tidak menghina mereka karena lambatnya pemahaman mereka. Yang namanya sekolah itu satu kelas itu biasanya ada yang pinter sekali, juga ada yang lambat sekali. Ono sing cerdas, ono sing dedel.
Lah ini kita tidak boleh mentertawakan, menghina teman-teman kita yang dedel-dedel itu. Tidak boleh merendahkan teman-teman kita yang sulit paham kalau diterangkan. Wa alla yafraha idza wabbakhal ustadu ba'dal qasirin. Di antara adabnya lagi adalah murid tidak boleh gembira tatkala seorang guru menegur, memarahi sebagian murid yang lamban atau yang dedel dalam menerima pelajaran. Katakanlah kurang cerdas, teman-temanmu yang kurang cerdas dedel ini kalau ditegur sama guru itu kamu jangan malah senang. Mengapa? Karena hal itu merupakan sebab kebencian dan permusuhan. Wa inna dzalika asbabul bughdhi wal adawah, karena yang demikian itu merupakan sebab munculnya kebencian dan permusuhan. Sebetulnya adab seorang murid tidak terbatas seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Di samping itu masih ada banyak adab lain yang harus dipenuhi oleh murid, seperti menahan marah dan emosi. Wajar ketika kita berteman, mungkin suatu saat kamu dengan temanmu itu berbeda pendapat, terus sampai terjadi perdebatan. Ketika terjadi perselisihan semacam ini, kamu harus menahan marah atau emosi. Tidak boleh kemudian kemarahanmu kamu tumpahkan semuanya kepada temanmu itu. Dan tidak mudah tersinggung. Jadi misalnya kalau temanmu mengatakan sesuatu yang sebetulnya itu tidak ditujukan kepadamu, tetapi kamu tafsirkan itu adalah sebagai suatu kata-kata yang ditujukan kepadamu, itu tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan teman, siapapun dalam satu kelas itu adalah teman. Bahkan dalam satu sekolahan itu adalah teman-teman kita. Dan adab murid yang lain adalah tidak berbicara bohong. Jangan sekali-kali membohongi temanmu. Kemudian mendengarkan pembicaraan orang. Ketika temanmu berbicara, berilah dia kesempatan untuk menyelesaikan pembicaraannya dan dengarkanlah dengan baik-baik. Yang berikutnya adab seorang murid adalah menyenangkan hati orang lain, artinya menyenangkan sama temannya. Jangan suka menyakiti hati orang lain, jangan sampai membuat susah orang lain. Tapi bagaimana orang lain atau temanmu itu menjadi senang karena kehadiranmu. Kita harus mengulurkan tangan persahabatan, tangan persaudaraan kepada semua orang Islam. Tidak boleh membeda-bedakan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Adab ini sangat penting dimiliki seseorang dalam membina hubungan dengan sesamanya. Jika tiap manusia memiliki nilai-nilai adab yang bagus dalam berhubungan dengan saudaranya, dengan temannya, tetangganya, maka keberuntungan, kedamaian, ketentraman, keharmonisan masyarakat akan tercipta. Adab lain terhadap teman adalah membuat suasana yang aman dan nyaman tanpa ada kegaduhan, apalagi pertengkaran. Yang berikutnya, saling membantu jika ada pihak yang membutuhkan. Jangan pelit memberikan bantuan kepada teman. Yang ketiga, selalu membawa kebaikan dalam pergaulan.
Jadi tidak boleh membuat onar, tidak boleh membuat perselisihan. Yang berikutnya menempatkan teman sebagai satu tim dengan tujuan yang sama. Artinya kita harus bisa bekerja sama dengan teman-teman kita yang lain. Kemudian yang kelima, memiliki sifat mengalah dalam menjalin hubungan dengan teman. Kalau tidak masalah prinsip, ya kita ngalah nggak apa-apa. Orang ngalah itu sebetulnya menandakan dia mempunyai adab. Yang keenam, menghargai pendapat orang lain. Jadi jangan sampai mencela atau menghina pendapat orang lain. Hargailah. Melakukan jabat tangan apabila bertemu. Jadi kalau bertemu dengan temanmu, maka berjabat tanganlah. Karena itu bisa mempererat tali persaudaraan. Tapi tentunya jabat tangan ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian yang kedelapan, adab daripada murid ini menjaga sebuah kerahasiaan. Setiap orang itu mempunyai rahasia, setiap orang itu mempunyai kekurangan, setiap orang itu mempunyai aib. Nah, kalau kamu tahu kekurangan, rahasia, aib temanmu, maka harus kamu jaga, jangan kamu sebar-sebarkan. Agar sebuah hubungan pertemanan dapat berjalan lama, diperlukan satu rasa saling memahami, at-tafahum. Teman kita pun juga dapat mengerti diri kita siapa. Kemudian saling sabar, karena dalam pergaulan itu tidak mulus baik terus. Maka ketika muncul suatu sikap yang tidak menyenangkan dari temanmu, kamu harus bersabar. Kemudian saling menyayangi. Jadi kita berusaha untuk menyayangi teman-teman, nanti teman-teman pun akan menyayangi kita. Sebab tanpa adanya tiga hal tersebut, rasanya sangat sulit mewujudkan sebuah hubungan yang tahan lama. Apalagi kita tahu kan bahwa setiap orang memiliki pendapat atau pemikiran masing-masing terhadap suatu hal. Maka kadang-kadang terjadi perselisihan, perdebatan, mungkin juga rasa tidak enak. Tapi kalau tiga prinsip ini kita pegang, insya Allah persahabatan itu tidak akan putus, yaitu rasa saling memahami, saling bersabar, dan saling menyayangi. Kalau semua orang merasa paling benar, merasa dirinya yang paling penting, atau sikap egois lainnya, pastilah hubungan pertemanan akan cepat berakhir. Oleh sebab itu, setiap dari kita harus memerhatikan adab-adab dalam berteman, agar hubungan kita dengan orang lain terasa selalu harmonis dan menyenangkan. Nah, kalau kamu melihat ada temanmu misalnya bertengkar, berkelahi, maka kamu harus mendamaikan. Nanti mendamaikan jika ada teman yang berselisih. Dalam setiap menjalin hubungan dengan orang lain, tentunya tidak luput dari berselisih atau berbeda pendapat. Perbedaan-perbedaan ini kadang menjadi pemicu munculnya masalah. Oleh karena itu harus kamu damaikan sebelum masalah itu menjadi besar. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk mendamaikan jika ada pihak-pihak yang berselisih. Bukan kok malah mendiamkan atau memperkeruh masalah, malah membuat masalah menjadi ruwet tidak karuan. Bukan seperti itu. Tapi kita hendaknya ikut mencarikan solusi, ikut mendamaikan jika terjadi perselisihan antara dua teman. Karena itu adalah perintah Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu ini. Fa'aslihu ini artinya damaikanlah, perbaikilah hubungan. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mendamaikan
saudara-saudara kita yang berselisih atau bertengkar atau berkelahi. 2, menolong ketika ia ada kesulitan. Orang hidup itu pasti mengalami kesulitan, maka kita harus saling menolong. Ketika melihat teman sedang ada yang membutuhkan dan dirasa kita mampu membantunya, maka bantulah. Sebab dengan memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi jangan egois, jangan cuek. Lalu kita melihat teman kita mengalami kesulitan, segera kita tolong kalau kita mampu. Yang berikutnya, adab murid adalah tidak berkata kasar atau jorok. Karena merasa sudah dekat dengan teman atau sahabat, terkadang kita lupa batasan hingga tidak sadar mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Saking akrabnya, itu biasanya kadang-kadang mulai tidak terkontrol kata-katanya. Entah itu kata-kata kasar yang menyakitkan hati atau kata-kata jorok yang tidak pantas diucapkan. Padahal Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak suka dengan perbuatan keji dan kata-kata yang kotor. Jadi jangan sampai kita melepaskan kata-kata kotor atau jorok terhadap teman kita. Nah, yang keempat, menjaga aibnya. Aib itu ya kekurangan. Dan setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan. Setiap dari kita pasti punya aib. Sama juga dengan teman-teman kita. Mereka juga pasti memiliki aib. Terkadang saat sedang marah kita lupa dan kemudian menyebarkan aib teman kita itu pada orang lain. Makanya kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Menyebarkan aib teman itu tidak diperbolehkan. Dan menjaga aib orang lain adalah satu akhlak seorang muslim yang baik. Rasulullah bersabda, siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan teman. Seorang teman yang baik terkadang bisa melebihi kebaikan saudara sendiri. Banyak orang ini punya teman yang sangat baik, malahan melebihi kebaikan saudara-saudaranya. Hal ini dimungkinkan sebab hubungan antara teman cenderung setara, di mana berlaku prinsip menghargai antara satu dengan lainnya. Jadi hubungan dengan teman ini harus kita jaga sedemikian rupa, karena kedepannya ini teman-teman itu bisa menjadi relasi kamu. Mungkin dia bisa memberi pekerjaan kamu, mungkin juga bisa menjadi teman berjuangmu, mungkin juga temanmu itu bisa menjadi besanmu. Maka jagalah hubungan dengan teman sejak dari bangku sekolah. Selain adab-adab di atas, Imam Al-Ghazali di dalam risalahnya berjudul Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali halaman 444 menyampaikan adab berteman. Adabul ikhwan, adab berteman. Al-istibsyar bihim indal liqa, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Wal ibtida'u bisalam, mendahului berurut salam. Wal mu'anasah wa tawassu'ah indal julus, bersikap ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Wa tasyi' indal qiyam, turut melepas saat teman berdiri. Wal insad indal kalam, memperhatikan saat teman berbicara. Wa takrahul mujadalah bil maqal, dan tidak mendebat ketika sedang berbicara.
wa husnul qaulil hikayah, menceritakan hal-hal yang baik, wa tarkul jab intan qidha'il khitab, tidak memotong pembicaraan, wan nida bi ahabbil asma, dan memanggil dengan nama yang disenangi. Jadi yang pertama menurut Imam Ghazali, adab bersama teman ini adalah al-istibsyar bihim indal liqa, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Rasanya menjadi hangat ketika kita ketemu dengan teman, terus kita merasa gembira, tidak kecut. Orang-orang yang bermusuhan cenderung saling membenci ketika bertemu, sehingga lebih sering menghindar dari pertemuan. Teman yang baik tidak hanya menunjukkan rasa gembira, tapi juga saling menjaga perasaan masing-masing ketika bertemu, dengan menghindari sikap atau kata-kata yang tidak mengenakkan. Jadi nak gasak-gasakan gitu sampai jeru, sampai kesane itu malah merendahkan teman. Yang kedua, wal ibtida' bisalam, mendahului mengucapkan salam. Seorang teman tidak sukar-sukar untuk mendahului beruluk salam, meskipun mungkin ia lebih tinggi kedudukannya secara sosial. Orang yang memulai kebaikan itu termasuk ciri orang yang berakhlak. Seorang teman cenderung menempatkan diri setara dengan tidak memandang yang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi kita harus memposisikan diri kita dengan teman kita itu dengan sejajar. Dan secara moral, pihak yang mendahului mengucapkan salam adalah lebih baik. Mengucapkan salam itu adalah sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Namun pahala sunnahnya itu lebih besar daripada pahala orang yang menjawab yang wajib itu. Mengapa? Karena orang yang memberi salam pertama kali itu menunjukkan sikap yang bermoral. Yang berikutnya al-mu'anasah wa tawassu' indal julus, ketika ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Hubungan pertemanan memang sangat menyenangkan, terutama karena tidak ada jarak di antara mereka. Hal seperti ini memungkinkan terjalinnya keakraban satu sama lain dan terjadinya keramahan yang tulus. Jika terjadi hal-hal yang khilaf, seorang teman akan cenderung mudah memaafkan karena umumnya tidak menginginkan pertemanannya menjadi renggang. Keempat, wa tasyi' indal qiyam, ikut melepas saat teman berdiri. Misalnya ketika kita jagong dengan teman-teman, kemudian teman-teman itu akan pulang berdiri, kita hendaknya ikut berdiri melepaskan teman-teman yang pulang atau ke rumah masing-masing itu misalnya. Sikap ini menunjukkan penghargaan atau penghormatan terhadap teman. Dalam konteks pertemanan, seseorang tidak lazim diperlakukan seperti bawahan, sebagaimana dalam sebuah struktur tertentu, misalnya pabrik atau kantor. Artinya hubungan pertemanan tidak bisa disamakan dengan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Seorang teman memperlakukan temannya sebagaimana ia ingin diperlakukan sama dengan teman tersebut. Dan inilah hakikat pertemanan, yaitu kesetaraan. Yang kelima, wal insot indal kalam, memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat di saat sedang berbicara. Sikap ini juga menunjukkan penghargaan atau penghormatan terhadap teman sebagai wujud dari kesetaraan. Dalam pertemanan, kedua belah pihak tidak ingin saling menyakiti. Hal yang bisa merusak pertemanan akan dihindari sebisa mungkin. Teman yang baik bisa melebihi kebaikan saudara sendiri. Hal ini sering terjadi di dalam masyarakat. Yang keenam, wa husnul qaul lil hikayah, menceritakan hal-hal yang baik sebagaimana diuraikan dalam poin kelima.
bahwa dalam pertemanan kedua belah pihak tidak ingin saling menyakiti. Salah satu caranya adalah menceritakan hal-hal yang baik dan bukan menceritakan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa malu, menimbulkan merasa tersakiti ataupun tersinggung perasaannya. Jika hal seperti ini bisa dijaga dengan baik, tentu hubungan pertemanan akan langgeng dan bahkan bisa berlanjut hingga ke anak cucu. Yang ketujuh, watarkul jawabi inda inqidha'il khitab wan nida bi ahabbil asma. Ketujuh, tidak memotong pembicaraannya dan memanggil dengan nama yang disenanginya. Jadi jangan suka memanggil orang temanmu itu dengan nama yang temanmu itu enggak suka. Biasanya ini wong Jawa itu kan nama sudah baik-baik itu diwak-wak. Maka hendaknya kita memanggil teman kita dengan panggilan yang komplit yang dia sukai. Memotong pembicaraan seorang teman tanpa alasan yang kuat bisa berarti tidak menghormatinya. Hal seperti ini sebaiknya dihindari untuk menjaga hubungan baik antara teman. Demikian pula memanggil teman sebaiknya dengan panggilan yang ia senangi. Seseorang mungkin biasa dipanggil sesuai dengan pekerjaannya atau kekhasannya. Tapi apabila panggilan seperti ini sebetulnya tidak dia senangi, maka sebaiknya dihindari. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.